Gimana sih supaya Pak Adam itu benar-benar connect gitu dengan kemauan istri? Mau jadi istri dokter? Enggak. Maksudnya, ya suatu saat kita nggak tahu siapa tuh Mas Adam jadi dokter. Ya kita kan nggak tahu gitu. Aduh, bosen lah, Anyep apalah ya, gitu, anyep kadang-kadang. gitu tuh ada gitu. Obatnya apa itu Pak Dokter? Obat kejenuhan adalah cuma satu. Apa tuh? Tutup mata kita. Habis ditutup dia apa ya? Habis ditutup baru kita buka. Ya habis ditutup masa kita diem aja nggak ada yang buka. Mas Adam kan beda 13 tahun. Itu masih strong ya? Apa Iya. akinya kadang hidup kadang mati? Ya perlu dinyalain. Ini jangan aki dong. Sutet kan lebih enak. Gitu loh, merenungkan listrik. Jujur saja, aku takut nanti masa lalu. Biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku masa lalu. Biarlah masa lalu, sungguh hatiku tetap cemburu. Sekali, akhirnya dari sekian pasien, dari si A, si B, si C maupun artis ternama, akhirnya datang juga yang saya idaman-idamankan. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lain, tapi menurut saya ini yang paling legend, yang paling legend, yang paling terbaik. Terbaik masih tetap harus ke dokter ya. Oh, iya, nggak apa-apa kan kalau Kalau itu ada masalah keluhan. lain Bu Inu. Oke, Itu kan ya. masalah cinta tuh nggak usah orang yang paling presiden pun saya rasa mengalami masalah cinta Oh, iya, juga. benar. Iya, hari ini kita nggak ada suster. Tadi di telepon suster ada berita kurang nyaman. Jadi dia ini gagal imunisasi campak. Dan baru aja dikabarin dia, jadi dia belum bisa datang. Gitu loh. Sama dia dikuris. Kalau masih SD kan ada dikuris ya. Nah, dikuris. Jadi dia nggak mau masuk karena takut ini ya bebannya seperti itu. Cuma nggak apa-apa. Biar susternya nggak ada tapi bangkunya ada. Biarkan ini menjadi bangku kosong yang akan mematikan. Jadi saksi ya. Jadi saksi ya. Tapi menurut saya kalau seandainya ada yang datang ke sini dengan banyak penyakit dan permasalahan yang ada, duduk Iya. di sini langsung pulang sehat, dokter. Oh, kenapa emang Nah, ya? karena dokternya lucu. Iya dokter, karena apa lucu? Karena udah nggak ada prestasi akademisnya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggain gitu loh. Tahu nggak apa nggak, taunya cuma nyuntik aja. Tapi benar dokter, Iya. kalau ketawa itu mengeluarkan endorfin, oksitoksin itu hormon-hormon yang penting sekali untuk imun tubuh. Oh gitu? Makanya nonton acara Klinik Cinta, kenapa? Karena bisa meningkatkan imun tubuh. Kenapa ini? Kalau dokter gini sableng ya. Mimik mukanya. Dia ngeliat dokter kayak nggak ada wibawa ya, kayak ngeliat badut ya. Ngeliat dokter kayak ngeliat badut ulang tahun gitu loh. Kayak nggak ada, padahal saya udah pakai baju, ini kebangsaan saya. Saya kuliahnya di Scotland. Skotlandia, saya ngambil jurusan teknik sipil. Makanya saya udah bisa jadi dokter gitu loh. Cuma cita-cita saya kan tahu kan setiap kali, saya tuh mau jadi dokter kandungan. Iya. Karena ingin membantu, ya kan, para Ingin melihat wanita-wanita. jendela lebih banyak gitu dok yang menuju Ya, kehidupannya. saya lebih ingin membantu orang lahir ke membantu. dunia gitu. Cuma saya bilang kalau saya dokter kandungannya, saya mau harus lahir normal. Saya nggak suka sesar. Saya harus normal gitu. Kalau gerbang Dufan lewat mana ya mesti lewat situ Saya dokter harus ya. tahu. Tapi minimal sekarang saya udah jadi dokter cinta, ya. Gelar ini sangat saya banggakan karena hampir di dunia ini tidak ada yang memprestasikan gelar ini gitu loh. Cuma saya sendiri aja yang besar-besarin gitu loh. Karena nggak ada sekolah akademis, kalau cinta itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Kita juga hari ini ya alhamdulillah seneng ya kita kedatangan dan Ramil dari Tulungagung. Terima kasih Mas. Ya, ada Setda, Kecamatan Pasuruan Utara. Ya, terima kasih semua banyak penonton-penonton. Banyak penonton-penontonnya di sini ya. Ambilin tisu dong. Ambilin tisu ya. Jangan lap bengkel, beda. Bengkel buat kantor sama ada hitam gitu ya. Jadi setiap kali bagaimana ngelihat seorang diva dangdut sekelas Inul Daratista. Siapa yang nggak tahu perjuangannya beliau dari nol, dari kampung akhirnya menjadi penguasa di Jakarta. Ya saya juga kaget juga sih dokter waktu Iya, iya. pertama kali
ngelihat di daftar pasien kita ada nama Inul Daratista, dokter. Saya lihat kan pernikahannya dengan Mas Adam tuh menjadi panutan lah, ya kan? Sangat panutan. Udah 25 tahun ya, Kak ya? Iya, berjalan 25 tahun dan aku itu ketemu dengan Bapak Adam Suseno itu masih perawan tinting, Pak Dokter. Masih bener-bener perawan. Iya, Pak tinting. Dokter. Karena kalau di kampung itu kan anak gadis itu untuk perawan itu mahal harganya. Oh. Gitu. Jadi maharnya lumayan dong untuk itu? Maharnya nggak ada mahar. Waktu awal kan perawan mahal. Tapi waktu maharnya apa? Ingat nggak di apa? Nggak ada karena kan aku kan memang nggak paham dengan hal-hal seperti itu ya. Pokoknya dinikah aja gitu dengan mas kawin seperangkat alat sholat, udah gitu aja. Ya cuma ada amplop di bawah mau kena aja. Biasanya. Emang nggak kelihatan. Nggak ada, Pak Dokter. Dulu kan kita bukan siapa-siapa, nggak punya duit, nggak punya nikah aja, cuma modal 500.000. Nikah modal 500.000. Iya. KUA-nya di mana itu? Adik saya biar nyari itu, biasanya dia nyari dia. Dokter kalau adiknya, kalau nikah di KUA tuh mesti dapat diskon, dokter. Karena soalnya sering banget. oh, justru malah sekarang nama dia udah agak kurang nyaman di hati negara ya. Karena udah terlalu banyak ya, Vicky Prasetyo KUA, Vicky Prasetyo Pengadilan Agama. Jadi saat dia menikah nih, misalkan nih KUA-nya ya, misalkan setelah aku terima nikahnya ini binti ini, Vicky Prasetyo dengan mempelai wanita siapa? Itu di KUA apa? Misalkan Gunung Putri nih, nanti misalkan Kabupaten Bogor. Itu Pengadilan Agama diregistrasi, udah ada jadwal cerainya kapan dia gitu. Itu saking dia ini gitu. Ya beda. Kalau ini kan kita dengar inspiratif. 500.000 akhirnya bisa menjadi menikah dan sekarang udah besar banget. Ceritanya bagaimana itu bisa begitu? Jadi gini, Pak Dokter. Saya itu memang orangnya tidak begitu banyak mengenal laki-laki. Jadi pertama kenal, saya punya pemikiran bahwa menikah itu cuma satu kali. Kebetulan orang tua saya juga orang tua yang memang fanatik sekali dengan agamanya. Alhamdulillah. Terus ibu saya juga ya keluarga pondok pesantren. Jadi kalau bisa itu benar-benar menikah itu jadi panutan, jadi tuntunan, bukan jadi tontonan yang jelek gitu. Bener. Nah seperti itu, makanya kalaupun ada kendala selama 25 tahun nggak mungkin dong nggak ada proses roller coaster yang memang benar-benar kadang-kadang suami digenitin atau suami digodain orang atau apalah, pernah mengalami hal-hal yang tidak enak gitu. Ya mau nggak mau sebagai seorang Inul yang dulu punya komitmen seperti itu, ya mau nggak mau harus nelen, harus dimakan semua. Makanya bisa awet sampai 25 tahun sekarang itu, terlepas dari gonjang-ganjing keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya. Ya melewati itu memang proses yang cukup panjang, Pak Dokter. Cuman kalau saya itu kan memang hidupnya pekerja keras dari dulu ya. Kadang-kadang saya itu kepengen gini, Pak Dokter, pengen gimana sih rasanya seorang istri itu disayang, dimanja, nggak sebagai seorang pekerja tiba-tiba pulang, suami udah tidur, anak udah tidur gitu. Kadang-kadang pengennya dipijitin atau disayang. Gimana sih supaya Pak Adam itu benar-benar connect gitu dengan kemauan istri. Kalau bisa ya dibelanjain tas-tas yang mahal-mahal gitu, kan kepengen gitu. Pengen dimanjakan. Pengen dimanja, bukan hanya dimanja disayang, tapi ya dikasih sesuatu perhatian gitu. Mau jadi istri dokter? Enggak. Maksudnya ya suatu saat kita nggak tahu, siapa tahu Mas Adam jadi dokter. Ya kita kan nggak tahu gitu. Ya kalau jadi istri dokter ya setiap hari pasti akan ada imunisasi ya. Karena kan kita bisnisnya banyak, puskesmas ada di mana-mana ya. Bisa kita ambil. Tapi ini pembelajaran staf ahli. Bahwasannya orang yang bergelimpang dengan orang kalau melihat dari luar, wah udahlah tercapai apapun dari Inul anak istilah biduan di desa yang akhirnya merambah ke Jakarta. Ini jujur, saya adalah salah satu, beliau adalah tokoh inspiratif. Banyak penyanyi-penyanyi yang saat ini bertumbuhan sebagai generasi itu sangat ingin menjadi seorang seperti Inul Daratista ini. Nah, akhirnya di tengah-tengah permasalahan rumah tangga juga dia pasti ada, walaupun itu tidak signifikan. Gitu. Ada metode dari dinasti Ming atau apa kira-kira untuk berumah tangga staf ahli? Tapi ini memang ekonomi kan salah satu faktor yang paling menyebabkan tingginya perceraian. Dalam hal ini pasien kita ini kan bergelimpang harta, tapi mungkin kebanyakan kontribusinya dari istri. Ini mungkin di pernikahan umum mengalami kesulitan kalau hal-hal seperti ini. Tapi harus dikagumi juga 25 tahun dengan situasi yang dibilang kurang ideal, tapi masih bisa bertahan. Dari tampilan aja udah menggambarkan ini adalah benar-benar wanita mahal. Lihat bajunya aja ada topeng orang. Ya kan? Ini tuh bener-bener kalau nggak salah ini adalah merek Versailles sih.
Versace. Oh, udah ganti sekarang. Yang dari Italia. Lihat duduknya aja duduk orang-orang memang bangsawan. Gitu. Maaf kalau staf ahli bajunya bunga-bunga. Iya. Dari tadi saya bingung ngeliatin baju itu. Kenapa? Akarnya di mana? Itu kan bunga, masih ada akar gitu loh. Oh, iya. Ada umbi-umbian dokter di sini. Oh iya, gitu. Udah beda gitu loh secara performa gitu loh. Tapi ini Mbak Inul sendiri pernah nggak cinta pertamanya siapa sebenarnya? Sebenarnya aku dulu itu waktu di SMA, Ada? di SMA. Waktu SMP udah di pacaran? SMP juga bukan nggak nyampe gitu, cuman sampai SMP 1 apa 2 gitu. Jadi nggak ada ijazah gitu. Oh, merendah nih, bercanda kali, merendah. Bener, aku tuh sekolahnya cuma sampai SMP doang. Sanawiyah atau SMP? SMP. SMP, negeri atau swasta? Swasta. Oh, saking mungkin ditolak di negeri. Semoga di negeri. Karena beda kan biasanya kalau di kampung itu ada sekolah itu sekolah sanawiyah kadang-kadang kalau Enggak, karena memang kalau di swasta itu kan kita agak sedikit lebih bebas gitu, nggak terlalu ketat gitu. Oh. Suka bolos sekolah juga Pak Dokter. Di sekolah saya dulu tuh ada pelajar cakep gitu, suka sebenarnya sama dia gitu. Kamu suka sama dia? Suka. Dia, di Pasuruan kan? Pasuruan. Nah, terus gitu. di SMP nih? Dia SMP, tapi kakak kelas aku mungkin kelas 3 waktu itu. Kamu masih kelas 1? Oke, terus? Terus ya sempat mau diajakin nonton bioskop kayak gitu-gitu, ya suka aja. Maaf, bioskop apa layar tancap? Kan dulu zaman kita masih ada nih. Sayang, ayo siap-siap. Apa? Bioskop lah. Itu Bioskop, Pak Haji Udin lunatin dapat layar tancapnya. Ayo, kita pakai motor. Kan dulu ya, kalau saya masih begitu. Udah makan bakso doang ya, Dok ya? Makan bakso doang. Itu juga airnya nggak ada. Jadi udah terpaksa gitu loh, minta sama baksonya. Ya kan? Ya kan kita jadinya menghibur pasangan. Berarti nonton bioskop di Pasuruan. Nonton Pak Dokter. Akhirnya gitu. nontonnya sama si pria ini. Nonton, tapi aku nggak sempet diajakin ngapa-ngapain, cuman pernah dicium doang. Apa yang di kening apa di mana? Ya. Pipi biasanya. Biasanya sih di pipi gitu. Ya kalau cium tangan kan jadi ibu, masa nggak mau dong. Ya pasti ciumnya di pipi kalau nggak di kening. Gitu ya, itu pertama kali itu gitu. masih SMP lah. Tapi berarti enggak lah, kalau cinta pertama kan sama Mas Adam itu sebenarnya aku pacaran udah dipacarin Mas Adam. Tapi sebenarnya iya waktu sekolah itu aku udah pacaran sama Mas Adam, cuman aku sebenarnya suka yang sesungguhnya itu sama teman sekolahku, tapi ya cuman mungkin sekolah seneng-seneng monyet aja gitu. Ya, tapi jangan ke saya dong monyetnya. Saya seneng-seneng bisa aja, seneng-seneng monyet setiap kali. Udah tahu saya enggak, cinta-cinta monyet anak sekolah lah gitu. Tapi nggak begitu serius. Nggak begitu serius, cuman ya namanya Mas Adam nih udah hubungan sama Mbak Inulnya. Udah macarin gitu, kadang sekolah nganterin gitu. Nganterin sekolah. Teman-teman suka ada yang ngomong nggak, itu pacarnya Pernah apa? ditegur sama kepala sekolah, kamu ini sekolah pacaran aja gitu. Loh, saya kan cuma dianterin. Sebenarnya sih kalau ngomongin cinta yang bener-bener gimana gitu ya, masih belum gitu. Karena kan masih SD lah itu, baru gitu, belum. Kalau nggak salah beda 13 tahun ya? Jadi pas Adam itu umur jauh banget. Jadi ya sekarang itu sebenarnya di usia 25 tahun itu obatnya apa ya biar tetap ada rasa romantis gitu Pak Ustadz, karena kan melalui proses yang panjang itu kan juga nggak mudah ya gitu. Tapi kadang-kadang ya wis selawe tahun rada bosen lah, anyep apalah ya, gitu, anyep kadang-kadang. gitu tuh ada gitu. Nah itu resepnya gimana itu Pak Dokter? Ini ada metode ya. Ada seorang atlet lempar lembing terbaik dunia ya, dia yang bernama David Copperfield. Nah, dia itu pesulap dokter. Dulunya dia lempar lembing. Lempar setiap hari. Dia pernah bilang ya kepada omnya yang hilang saat tamasya di Taman Safari, omnya David Naib ya, yang vokalis Naib itu omnya David Copperfield. Nah, dia pernah bilang bahwa the truth of the fire, the Dalsim and Ryu Street Fighter in Blanca. Nah, jadi Street Fighter Blanca. Iya, Ryu kan ada semua kan Chun-Li. Iya. Jadi di dalam hidup itu yang paling terberat adalah melawan kejenuhan. Ini yang paling khawatir. Nah, obatnya apa itu Pak Dokter? Obat kejenuhan adalah cuma satu. Apa tuh? Tutup mata kita. Terus habis ditutup diapain? Habis ditutup baru kita buka.
Ya kan? Ya abis ditutup, masa kita diem aja nggak ada yang buka? Ya kan dibuka ya, dibuka. Nah pas dibuka kita masih ngelihat lagi suami kita. Kalau di situ terobati nggak kejenuhan kita setelah kita ditutup mata? Karena apa? Love is blind. Cinta itu melihat. Ya. Buta? Ya, buta kalau dia tidak memiliki hati dan nurani. Tapi cinta itu akan terlihat kalau dia memiliki hati nurani. Jadi kita setelah kita ditutup mata, itu adalah bukan tutup mata sembarangan. Tapi kita berevaluasi diri. Revolusi dari diri kita untuk menjadi lebih baik. Di saat ada wanita ataupun pria lain yang menggantikan posisi pasanganku, saat aku ditutup matanya, belum tentu kehadiran dia lebih menjamin kebahagiaan daripada pasanganku dikasih Tuhan sekarang. Saudara-saudara. Di mana kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan. Staf ahli paham? Paham dokter? Saya enggak loh. Dari tadi saya enggak paham. Yang lain pada paham aja. Ini klinik gila ini lama-lama. Tapi gitu. Bu Inul, kalau secara hubungan suami istri, Mas Adam kan beda 13 tahun. Itu masih strong ya? Apa Ya. akinya kadang hidup kadang mati? Ya perlu dinyalain. Kan kita nanya dokter, ini kan penting. Ih, jangan aki dong. Sutet kan lebih enak gitu loh, memerlukan listrik gitu loh. Ya biasanya gini staf ahli, kalau usia 25 tahun tuh nggak selamanya orientasi itu hanya maaf terlihat dari tentang soal hubungan tempat tidur atau seks gitu. Tapi lebih kepada interaksi sesamanya. Tadi aku bilang, kalau pasangan yang sekarang ada nimbul kejenuhan, memang dengan kita menggantikan pasangan yang baru, itu akan bisa mengobati rasanya. Tidak. Kalau dengan yang baru pun akan terjalin 5 tahun, 10 tahun, pasti jenuh itu ada. Jenuh itu kalah dengan apa? Rasa syukur. Alhamdulillah Tuhan udah memberikan suami yang seperti ini. Saya akan jaga sebaik-baiknya. Apabila saya memiliki sebuah kepinginan, pasti saya juga pengennya A, pengennya B, pengennya C. Tapi kalau kita atur lagi ke belakang, tanpa kehadiran dia, mungkin saya belum jadi seperti sekarang. Tapi dokter itu penting kenapa? Karena kan berpelukan, melakukan hubungan intim itu meningkatkan satu imun, membuat umur lebih panjang, membuat hubungan juga yang tadinya anyep jadi nggak anyep. Karena apa? Kadang-kadang memang mesti dipaksakan dokter. Jadi walaupun anyep tetap harus dijalankan, harus tetap romantis, harus tetap dilaksanakan. Kalau makin lama itu nggak terjadi, itu makin bahaya justru. Ya caranya berinteraksi dong. Makanya jangan ada titik jenuh kita maaf di rumah aja. Harus ganti. Gitu loh. Di pohon ya dokter. Interaksinya ya. Misalkan hari ini. Senengnya di pohon. Khususnya di apa? Di pohon ya. Emang tapangalong misalnya. Ambil di tapangalong saya digantung di pohon. Beda. Bukan. Maksudnya gini staf ahli. Kalau misalkan sebagai seorang kepala keluarga, ya toh diajak toh. Sayang, hari ini mama kita jalan-jalan ya. Ya, misalkan ke puncak, hanya ngeliat zebra belang loh, Ma. Kita udah seneng gitu loh istri. Pak, kalau zebra acara ya, kita diajak loh, gitu loh. Saya baru apa, Bu? Edan. Saya nyontek. Edan kabeh ya. Iya. Ini Ini dokter gila maksudnya, Edan, staf ahli. Terus juga yang kameramen juga dianggapnya gila. Mau tahu ini tuh sebenarnya kita lagi karantina penyembuhan. Penyembuhan kita dari rumah sakit jiwa dilatih gitu loh. Nah, yang datang ya pasti akan sama kita setengahnya gitu loh. Gitu. Ya bukan staf ahli, maksudnya bisa diajak jalan-jalan pasangan itu. Gitu kalau ngelihat, mah itu zebra, lihat mah, Pak, kok zebra putih sama hitam. Kalau ada merah lagi, bagaimana Pak? Bisa, itu zebra yang masuk angin mah. Ada merahnya. Jadi kasih gitu loh, iya. Kita kasih tebak-tebakan gitu. Mah, hewan yang paling nakal apa mah? Yang paling bandel di hutan? Kita jawab nggak tahu. Dia jawab singa. Emang kenapa? Rambutnya gondrong mah. Nggak mau dicukur-cukur. Mama mau nyukurin, Mama mau, tapi begitu gunting, Mama digigit tangannya. Itu ringan gitu loh, tapi senang gitu. Nggak semuanya juga dengan langsung memberikan yang berlebih gitu. Jadi treatment itu penting di dalam rumah. Karena menurut ahli sosiologi, Rudy Supratmo, dia pernah bilang adalah rumah adalah tonggak pertama orang dalam berumah tangga.
Kalau rumahnya sudah tidak menjalankan stabil, ini bahaya gitu. Tapi dalam hal misalkan karir, bekerja, Nah, suami melarang nggak kalau ada batasan-batasan nggak? nggak ada Pak Dokter. Jadi justru suami itu nyuruh kalau seandainya aku di rumah aja gitu, malah tahu kalau kondisi aku tuh dari pertama kali menikah sama dia tuh aku orangnya agresif dan apa ya, memang nggak bisa diem gitu kerja. Makanya dia bukan sebagai orang yang nyetir nyariin kerjaan juga enggak, cuman dia nggak bisa melihat aku itu diem gitu. Makanya kalau ada kegiatan apapun gitu dia suka support banget. Cuman Apapun. kadang-kadang aku juga agak sedikit demo karena kan Kenapa? iya, karena kan aku kan bukan mesin gitu. Kadang ada kalanya kan seorang bini pengen di rumah masak atau pengen di rumah diem ngeladenin suami atau anak gitu, atau diem lah istirahat gitu. Tapi kadang-kadang ya memang banyak tuntutan yang memang harus diselesaikan. Makanya ya gitulah. Ya suami kadang-kadang kurang ngerti kayak gitu. Jadi, Kurang bisa memanjakan pas ada di rumah mungkin. Gitu. Gimana emang apa sih hal yang diinginkan dari sosok Mbak Inul ini, apa kepengenannya? Pengen Seperti dimanja Pak Dokter. Seperti apa? Misalkan baru pulang, misalkan dibuka. Sayang. Ya mama, bang. Gitu atau apa kan yang lebih lucu gitu deh. Mama udah pulang. Saatnya sekarang mama duduk di meja makan. Biar papa yang nyiapin makan mama. Mungkin itu ya antara sayang sama gila soalnya. jadi antara beda. Tapi kalau di luar negeri itu normal sekarang ya. Presiden-presidennya banyak yang perempuan kan, jadi akhirnya suaminya yang lebih di rumah. Banyak pimpinan-pimpinan perusahaan tuh perempuan karir, dan mereka udah bagi waktu. Suaminya yang lebih banyak di rumah, suaminya yang lebih ingin anak gitu, dokter. Tapi kalau staf ahli sendiri, istri tidak melarang staf ahli untuk bekerja lebih. Ya kalau saya di rumah mulu malah dia yang ngomel, ntar nggak dapet duit Nah kan. itu dia. Tapi kalau ini terbalikannya ya. Tapi kan kegiatan juga pasti kan restu datang dari suami. Oh iya dong, pastinya. jadwal semuanya, makanya kadang-kadang kan jadwal terlalu padat karena memang tidak bisa ngaturnya, karena iya jadwalnya terlalu padat banget, kadang-kadang juga demo gitu. Jangan terlalu padat karena kan aku bukan mesin kayak gitu. Iya ya ntar diaturin lagi gitu. Kamu maunya gimana? Ya seperti itu aja sih Pak Dokter. Mbak Inul ini sosok orang yang hebat loh. Bukan hanya dia sukses di pribadi karirnya, tapi dia juga sukses mengorganizer perusahaannya. Perusahaannya terbukti. Ya, saya pernah datang ya waktu itu di Inul Pista Karaoke yang ada di Sama siapa, dokter? Yang ada di Pasar Festival. Saya senang datang ke sana. Fasilitasnya baik ya, JRO-nya cantik gitu. Jadi itu yang ini ya, yang membuat kita nyaman gitu loh. Berarti kan dia pandai men-treatment kesukaannya apa. Bagus loh gitu loh. Betul. Jadi memang untuk membangun suatu usaha itu saya bangun dari nol banget gitu. Dan yang pertama ya? Dari pertama. Jadi dari orang nggak percaya bahwa seorang Inul itu penyanyi dangdut teko deso kan bilangnya nggak mungkin lah, paling juga jadi BA atau brand ambassador atau cuman di endorse. Kalau zaman sekarang tuh di endorse kali ya gitu. Padahal ini kamu yang punya misi. Aku sendiri tuh Pak Dokter, jadi aku tuh ngurus sendiri surat perizinan untuk karaoke itu ke Dinas Pariwisata. Dan Dinas Pariwisata sendiri ngadep waktu itu Pak Gubernurnya lagi Pak Sutioso. Saya langsung ngadep ke sana, langsung diarahkan ke Kepala Dinas Pariwisata. Ya udah langsung perizinan selesai, baru berdiri itu karaoke boleh ada izinnya kan. Dari 1, terus 2, 3. Bahkan jujur aja dulu itu ya, uang itu yang aku dapat gali lubang tutup lubang Pak Dokter. Buat jadi bikin lagi yang iya, satu. buat bikin lagi karena kan aku mau utang bank kan nggak bisa. Soalnya waktu itu kan kalau bank itu pikirnya kalau nggak punya usaha buat backup, apa sih buat bayar nanti gitu. Selama tiap bulannya itu kan harus ada kepastian dia punya usaha apa. Jadi bank itu yakin gitu. Kalau aku cuman backupnya cuman bisa nyanyi aja. Apa sih tak arno nek kon nyanyi ada uang untuk bayar utang, tapi kalau nggak ada apa yang lu mau bayar buat kita gitu kan. Makanya di situ aku mati-matian tuh sampai 1, 2 itu benar-benar untuk membangunnya supaya dapat omset bagus, profit bagus, itu buat
ini. Luar biasa. Sekarang kalau di list ya, Nah, perusahaan dunia hiburan ada Karaoke Inul Pista, ya di list. Terus juga ada kuliner Jeng Minul itu kuliner, Ya. ada bakso, ada macem-macem. rawon, ada macam-macam semua. Nah sekarang apa aja nih perusahaan yang masih berjalan sampai saat ini? Nggak Aku, apa-apa biar kosmetik. penonton Klinik Cinta juga jadi mungkin pembeli atau tahu. Iya, apa paling aja. juga ada kosmetik. Kosmetik apa namanya? Inul Beauty. Inul Beauty, kosmetik pun udah Iya, dikuasai. Pak Dokter. Iya, terus Ini apa join? enggak, semua punya sendiri, duet sendiri. Kan nggak mengerti bagaimana tingkat kecantikan atau apa gitu, lu bisa belajar sendiri, tahu Saya gitu. belajar sendiri sampai ke Korea. Ke Korea. Jadi sebelum aku terjun ke kosmetik, aku bertemu dulu dengan teman-teman aku yang ada di Korea. Ada juga dokter, berkonsultasi. profesor bagaimana cara Bahannya. membuat bahan-bahannya semuanya, ingredientnya semuanya juga sekolah dulu gitu. Tapi Nggak sekolah gampang. nggak gampang. Jadi sekarang sih udah jalan. Terus ada kuliner. Kuliner ada tuh yang Jeng Minul. Adik saya tuh teman satu program sama adik saya nggak pernah gangguin kan. Adiknya Pak Dokter itu genit banget. Saya suka Tolong diceritain digodain. semua di Tapi sini aku ya. suka karena kan pengalaman ya membuat saya jadi lebih pokoknya agresif lah. Adiknya itu aku suka Tapi banget. nggak pernah melakukan hal yang nggak sopan. Oh kan, enggak, sama? dia Sopan baik, aja kan. sopan. Terus suka ngobrolnya itu suka mengarah yang lucu-lucu, terus mengarah yang nyerempet-nyerempet gimana gitu. Itu aku suka banget gitu, karena kan ya punya imajinasi tersendiri jadinya Iya. gitu. Kalau saya sebagai kakak nih, misalkan saya bisa berdiskusi ya, saya jujur ya. Misalkan saya sama Mas Adam boleh ngomong ya, saya sama adik saya boleh ngomong. Saya sih pengen ya jujurnya take over. Misalkan kayak ya udah adik saya kan sama Kalina ya biar jadi istri Mas Adam gitu. Jadi ini biar jadi istrinya adik saya gitu. Saya mau take over gitu tadinya ya. Kalau boleh ya. Saya sebagai seorang kakak ya, jujur ya. Gitu loh. Karena ya saya nggak tahu ya, adik saya tuh menyimpan kekaguman yang luar biasa kepada beliau gitu loh. Ya cuma kita nggak bisa mengatur. Tapi kan ya. kalau kan Bu Inul kan memang udah terkenal. Saya lihat wanita karir yang hebat. Iya, terima kasih. Nah, kalau di balik setiap pria yang hebat, katanya ada wanita yang hebat Yang juga. hebat. Nah, apakah di balik kesuksesan Inul karena ditopang oleh seorang pria yang hebat juga? Ya, salah satunya suami saya, yang kedua ibu saya yang selalu mendoakan saya. Kita tidak pernah harus lupa dengan orang tua. Meskipun suami mendukung sepenuhnya, tetapi kalau seandainya saya tidak dilahirkan oleh seorang ibu, nggak mungkin saya bisa bersama dia dan nggak mungkin sesukses itu. Jadi ya tetap di balik kesuksesan saya ada seorang ibu dan suami saya. Masya Allah. Nah, kali ini giliran saya mau belajar dokter ya, karena Apa kira-kira? secara statistik mestinya kurang ideal menikah usia muda. Pendidikan 16 nggak tahun tamat. ya Ya, pernikahan 16 tahun dan selisih usianya Sekarang udah nggak boleh, itu kan dulu ya. Selisih usia 13 tahun juga. Iya, 13 Kalau tahun. berdasarkan data statistik itu kurang ideal sebenarnya. Tapi kan Ideal sukses. lah. Nah, kan sukses nih. Saya pengen tahu resepnya tuh apa sih bisa membina rumah menabrak tangga dari metode itu, tapi malah menyuguhkan yang lebih terbaik Nah, gitu. justru ini. Intinya cuma satu sebenarnya, kalau ngomongin Mas Adam, mungkin Mas Adam pengalamannya lebih tua kali ya. Pacarnya banyak. Orang sebelum sama saya itu dulu kalau orang bilang tuh, orang Jawa bilang tuh gendaannya akeh. Pacarnya Pacar? banyak. Oh, Pacar. playboy mungkin ya. Playboy. Oh. Gitu. Jadi aku harus bisa menghadapi dan apapun yang dilakukan, karena memang sudah komitmen kalau menikah cuma satu kali, mau nggak mau ya harus ditelan apapun yang terjadi gitu. Bisa bertahan sampai 25 tahun memang tidak gampang. Di mana-mana laki-laki menurut saya tidak ada yang sempurna. Gitu, pasti ada kekurangan. Jadi ya mau nggak mau kita harus menerima gitu. Itu aja sih, terlepas dari apapun itu prosesnya di dalam perjalanan hidup berumah tangga. Ya tak nikmati semua, tak telan, tak makan gitu. Jadi ya mau nggak mau ya akhirnya ya memang sesuai dengan keinginan kita ya, sakinah mawaddah warahmah, sehidup semati. Ya akhirnya alhamdulillah bisa melewati perak gitu 25 tahun gitu. Menuju gold ya. Iya, Sedikit jadi lagi ya prosesnya memang nggak gampang kalau menurut saya, karena kan Tapi dari komitmen untuk sehidup semati inilah apapun terjadi telan. Iya, bahkan kemarin itu Mas Adam sempat bilang, kan aku 13 tahun nggak punya anak ya. Kalau dia mau, sebenarnya dia mau bisa ceraiin saya gitu, tapi kan karena memang kita punya komitmen yang sangat kuat. Kebetulan Mas Adam itu kan orangnya agamanya beda kan, dulu kan Kristen ya. Terus saya Muslim. Orang tua itu
Mas Adam orang Chinese, saya orang Jawa. Jadi memang sangat bertentangan sekali gitu. Dan sama-sama tidak setuju. Makanya dengan komitmen kita tunjukkan kepada orang tua kita bahwa persepsi mereka terhadap sosok dan kultur yang berbeda itu ternyata bisa menyatukan itu, biar orang tua tahu gitu apa yang dimaksud, dan dengan tujuan bahwa kawin ambe wong iki jadinya gimana, kawin sama si ini nanti hasilnya kayak apa gitu tuh ditepis gitu. Kita nepis bayangan orang tua yang jelek gitu. Kita tunjukkan bahwa kita ini pilihan yang benar. Makanya ya sama-sama nelen lah gitu. Kalau seandainya di dalam pertengahan proses itu ada yang nggak enak, ya mau nggak mau kalau kita masih pengen sehidup semati, yo harus bisa mau menerima. Yang Tapi pertama luar saling biasa memang si percaya dokter. gitu. Adiknya dokter mesti denger kayaknya ini. Adik saya memang selalu mendengar gitu loh. Cuma memang adik saya beda realisasinya ya. Dia kan teorinya kadang-kadang suka saya bekelin jago, cuma prakteknya kadang-kadang keliru. Di sisi positifnya juga ada bagusnya juga loh. Adanya dokter. Aku suka. Sekarang punya temen bagus, temen keren, yang buat bercandaan, buat cari ilmu baru gitu. Saya tuh sukanya sama adik saya kadang-kadang ya, Stapali. Dia itu menciptakan sebuah komedian dan lucu tanpa menghujat orang lain. Nah, itu aku yang suka. Ya dia biarin aja orang menghujat dia gitu loh. Apapun. Dan saya juga seneng kadang-kadang dia punya spontan bermain gitu loh. Kayak pernah lihat saya di Kopi Viral, dia dikasih yang lain dikasih apa gitu, tiba-tiba dia disuruh ngerayu pakai jelangkung. Itu saya aja bingung ya, tapi ini bisa berbeda gitu. juga bingung. Iya, jelangkung itu kata dia, apa ini perbedaannya, jelangkung itu sarang hantu, tapi kalau kamu sarang ngeo. Itu dia bisa gitu loh. itu dia suka itu kan juga. Idenya itu selalu brilliant gitu ya. Iya. Tapi sejujurnya ketemu dengan adanya Pak Dokter itu ada warna baru dalam hidup saya gitu. Karena kan selain kalau ketemu Mas Ramzi kan udah biasa. Ketemu yang sesuatu lagi sama Mbak Mel ya, karena kan dia baru ketemu aku di beberapa episode aja gitu. Baru interaksi. Terus ternyata deket lagi dengan yang namanya Mas Vicky. Mas Vicky, adik Vicky. saya. Oh iya, Mas Vicky itu sesuatu banget karena kan kadang-kadang bantuin ngarahin. Nanti kamu harus ngomongnya kayak apa gitu. Terus nanti kalau ini lagi apa, ya ngobrol aja gitu. Seru berbagi ilmunya gitu. Saya aja bisa diangkat jadi staf ahli cinta, saya juga nggak ngerti. Tapi saya heran kenapa Terus ada saya diangkat pengusaha ya? furniture. Iya. Tapi Katanya saya kebanyakan teori katanya gitu. Nah, Ya itu udah dia. kalau teori ada saya cerita bisa. sih ya. Dulu tuh adik saya, ini cerita saya kakak adik ya. Kalau saat menjelung tidur gitu kan, dia saat belakangan ini dia kan kalau lagi nggak ada pasangan suka nginep di rumah saya. Walaupun pulangnya ngegondol nasi sama terigu. Ya kan dia suka ada biasa kayak gitu kadang-kadang. Nggak tahu tuh terigu buat saya main crumble, cuma digoreng sama dia. Nah itu kadang-kadang dia suka ngambil gitu ya. Dia suka begitu gitu loh. Cuma saya suka cerita bahwa kamu tuh sekarang di Kopi Viral, aku lihat terlihat semangat. Iya, karena ya dia bilang dia tuh naruh bisa dibilang kekaguman sama sosok Inul Daratista. Bahkan dulu harusnya sebenarnya sebelum Saskia itu dia lebih dulu sebenarnya ke Inul gitu. dia cerita sama saya kayak dulu kan zamannya pet, ya dia sering ngapa-ngapain gitu loh, ngirimin pesan apa. Cuma kan ini kan memang kokoh ya, tembok Majapahit, nggak bisa digotak-gatik gitu. Rumah tangganya memang bener-bener komitmen. Tapi dia hanya mengagumi dari luar aja gitu. Bahkan saya bilang, kamu kalau misalkan nanti tanggal 13, misalkan nih tanggal 13 kamu mau akad ya kan bersama Kalina nih adik saya. Tiba-tiba di saat mau akad ada telepon dari Inul Daratista. Itu sebelum akad, nih kamu akan melakukan apa? Dia bilang, stop dulu Pak Penghulu. Walaupun ini udah mau saya terima nikahnya, stop dulu. Karena pernikahan ini suatu hal yang sakral. Dia bilang, terus kenapa? Iya stop dulu, saya nggak mau langsung sembarangan. Kenapa emangnya? Iya saya harus butuh ketenangan dulu, kasih saya berpikir sebentar. Sambil handphone bunyi, dia tuh akan tetap nelpon. Iya ada apa Mbak Inul? Aku lagi sendiri, bingung, aku nggak harus bagaimana. Kamu bisa datang jemput aku. Dia lagi mau akad aja, ditinggalin dia bilang. Sorry, pernikahan selesai, dia mau langsung, itu kan nikahnya di Sentul, jadi banyak orang kuda, jadi dia mau naik kuda langsung jemput dia, jadi kayak Brahma gitu. Jadi pernikahannya di ini, sambil dia nyanyi, in agometum, dia mau jadi sarukan gitu, kayak Brahma gitu loh, ngejemput. Saking dia kagumnya, nikahnya mau dibatalin. Udah kali nanya, udah nggak jadi ya, penghulunya udah tangan begini ya, udah nggak jadi ya, semua TV lagi live, digital lagi live, dia berani karena saking mengaguminya gitu loh.
Saya kalau ditanya ya, adiknya dokter mau Setiap nikah. hari betah banget ya sama dokter. Iya, kan kita nyariin sponsor buat nikahan kan, Iya, apa. iya. Terus kalau pihak sponsor nanya gimana? Udah pasti konfirmasi tanggalnya. Bu, ini kayak nebak tsunami ya. Antara jadi Banyak apa kan enggak. resepnya dibanding benernya. Tahu. Jadi ibu-ibu harap sabar. Saya kadang-kadang kemarin dipanggilin nama ibu-ibu. Ini adik kamu bagaimana sih? Mau nikah apa enggak? Akhirnya ibu-ibu RW 10 ngeblok jalan itu supaya jangan dilewatin kita. Saking dia kecewa nonton infotainment, saya capek ya. Besok bahagia, sekarang sedih. Besok bahagia, sekarang sedih. Ini ngalah-ngalahin ikatan cinta gitu loh. Ya kadang-kadang drama hidup dia. Nah itu. Tapi kan kita nggak boleh menghalangi. Ini pengaguman gitu loh. Pengaguman dia kepada seorang diva seperti Inul Daratista. Diva Mas, bukan Dipa Mas. Diva. Iya. Dipa tadi bilang Dipa. Oh, Dipa tuh beda ya? Kan saya tanya doang, Dipa beda ya sama Dipa. Karena kan dulu dia kata dia, emang kamu mengidolakannya di mana? Dia bilang, dulu tuh ada di sebuah konser, itu ada Eyang Titi Puspa juga. Jadi dia nyanyi tuh, cinta yang tulus di dalam hatiku. Itu pertama kali dia mengagumi sosok Inul Daratista. Makanya kalau dia habis syuting, dia kan kadang-kadang cerita tuh, mepetin parfumnya supaya nempel. Jadi kalau syuting udah selesai, di mobil dia, Inul. Inul. Kayak gitu. Saya ngeri adik saya gila. Bahkan dia kemarin nyuruh ibu saya, "Mah, pergi mah ke pasar mah, ngapain? Beli kancut Inul." Ada tuh yang dulu. Kan dulu momennya ada tuh ya. Yang dulu ya. Dulu zamannya ada kayak gitu. Semua serba Inul, ya kan brandingnya. Mah, pengen beli kancut Inul. Ada yang Inul Daratista itu loh, ada yang lagi ngebor gitu loh. Ya kan dulu yang zaman-zaman ini. Jadi semuanya bener-bener tuh mengidolakan sosok dia. Saya nggak jamin nih tanggal 13 terlaksana. Tapi dokter hari ini kan biasanya kita memberi ilmu ke pasien. Hari ini kita harus belajar mengenai 25 tahun pernikahan. Tidak mudah, memang butuh proses. Tapi kalau kita sama-sama punya komitmen yang kuat ya, tentunya tidak akan pernah ada perceraian. Ya kita harus mau menerima kekurangan dari suami kita atau pasangan kita, gitu. Kalau saya gitu, kekurangan suami saya itu adalah sesuatu yang membuat saya jadi belajar bagaimana untuk bisa menerima, gitu. Itu yang membuat akhirnya saya bisa bertahan sampai hari ini. Terlepas dari itu, suami saya juga harus komitmen dong, mau terima kekurangan saya gitu. Tapi kalau selama ini nggak ada dari pihak suami misalkan apa pernah selama berumah tangga ini tergoda misalkan atau apa, atau diapain di WA orang atau diapain? Kalau itu kan memang sudah biasa ya, karena kan Mas Adam di samping ngurusin aku kan handphonenya juga udah nyebar kemana-mana. Tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali yang memang yang gangguin Mas Adam, godain gitu. Udah hal biasa kalau menurut aku. Yang jelas ya Mas Adam nggak tergoda? Ya saya nggak tahu, urusan itu kan urusan pribadinya dia gitu. Yang kan jelas kamu istrinya. Iya paling ya aku taunya dia di rumah, dia tidak ada yang berbeda dan semuanya baik-baik saja. Aku sih orangnya seperti itu gitu, dan memang tidak terlalu harus memikirkan yang terlalu panjang bahwa kamu itu harus begini gitu. Dan aku punya prinsip Pak Dokter. Apa prinsip? Pokoknya kalau suami itu 7 langkah keluar dari rumah berarti dia bukan suami saya. Ya udah, saya bebasin, lu mau ngapa-ngapain yang penting botol balik ke rumah. Gitu Pak Ustadz. Tapi Mas Adam demikian Pak Ustadz. Mas Adam pernah kan kalau dulu kan gaya ngebornya Inul gitu kan. Jadi benar kalau dalam hubungan suami istri dibor nggak tuh si Mas Adamnya? Mas Adam itu orangnya tidak agresif. Gitu. Mas Adam itu orangnya biasa aja, sesuai dengan apa yang bini mau gitu. Tapi kalau neko-neko. Nggak neko-neko orangnya. Tapi ya itu kan urusan diranjang memang urusan kita berdua ya. Jadi Mas Adam itu kadang kalau menurut saya tuh dia nggak suka kalau pribadinya itu di blow up keluar gitu. Beda ya, karena saya tuh belum menikah kan. Kalau saya beda sama adik saya. Adiknya dokter udah berapa kali menikah? Wah jangan kan, kalau dia mau udah nggak kehitung. Kadang-kadang ya dia pernah ya, saya saking jengkelnya, saya nggak mau lagi ngakilin kamu ataupun ngewaliin atau ngesaksiin buat kamu menikah. Bahkan mama kita, dia nggak mau lagi untuk ngedampingin dia buat menikah. Apa yang dia lakukan?
Di sebelah ada ibu-ibu rumah makan Padang, dijadiin emaknya sama dia ke puncak. Ya Bu, sekarang ikut dulu Bu, kemana ke puncak, ngapain? Sampai di jalan orang yang mau turun dibilang, ibu sekarang jadi ibu saya ya. Ya Allah, Akbar, saya mendingan dagang. Orang ini sewa suruh jadi ibunya coba. Nah, padahal itu mendingan dagang rumah makan Padang, beberapa untungnya lumayan gitu loh. Jadi adik saya itu terlalu ekstrim, beda dengan saya. Kalau saya itu serba akademis, serba berpikir. Jadi kalau misalkan sesuatu yang tidak tepat, saya tidak akan nabrak. Gitu. Tapi memang luar biasa sih adiknya. Ya, jadi kita hebat banyak ya. belajar studi kasus tentang bagaimana dia berkasus dengan satu sama yang lain. Iya, itu teman yang baik kalau menurut saya. Ya. Bedanya, Inul Daratista ini bisa menyanyikan beberapa lagu loh dari negara-negara lain. Cina dia bisa. Cina bisa nyanyi lagu Bisa Cina. dong. Coba lagu Cina. 好风出现，细雨迷离，风雨击改我的记忆，风送坏人，生怕枯萎。我永远的祝福，我爱你，我情也只有你，金色金色不移，在我心中太没有戏，代替你的地位。我爱你，对你付出仁义，不会表我不敌，你又为我投降一枪，我注定爱你一万年。 Ada Taiping, ada Taiping. Keren ya. Aku fans dokter, ini luar China biasa. Ali Laupo. Nah, Laupo tuh istri. Istri. Kalau Cina, Laokong itu suami. China Ali apa? China Ali itu di mana? China Ali Laupo. 在哪里？ Ya. 在哪里见过你？ Ini lagu Vietnam. Tadi kan udah Chinese. India juga bisa. Pak Dokter, Ya. saya itu juga pengen ngasih tahu ya kepada pemirsa di Dokter Cinta ini Iya, bahwa benar. Di untuk Klinik menjadi Cinta. seorang penyanyi itu bukan hanya modal penyanyi, modal suara aja gitu. Aku dulu bisa dibilang nyanyi semua jenis lagu karena aku pengen menunjukkan bahwa Kaya. kaya. Mm-mm. Terus kebetulan kan aku ini orang yang nggak punya ya. Jadi saya itu bukan penyanyi dangdut yang musiman. Gitu. Jadi aku bilang sama orang tua bahwa aku itu nanti akan tunjukkan bahwa anak bapak itu anak yang hebat gitu. Apa kehebatan kamu? Aku bisa nyanyi semua. Dan aku dalam 1 tahun tidak ada hari libur yang aku tidak mendapatkan uang. Gitu. Jadi aku memang niatnya bukan penyanyi yang nakal ya, maksudnya habis nyanyi terus bisa dibawa pulang. Allah, ada yang Gitu. begitu. Oh banyak. Tapi nggak usah Kita dibahas pernah ya. bawa pulang berapa Ada, banyak tuh. ya kita nggak usah ngomong ya, karena real nyatanya juga banyak yang seperti itu. Tapi saya tunjukkan kepada bapak, walaupun saya penyanyi dangdut, tapi saya tidak murahan. Saya bilang gitu sama bapak, dan bapak akan menjadi orang yang sangat bangga dengan anaknya karena bapak suatu saat akan menjadi orang yang besar karena anaknya benar-benar jadi orang besar yang bisa mengangkat harkat dan derajat orang tua. Apa? Bapak akan saya tunjukkan nanti. Jadi aku tuh belajar. Memang bener kalau dangdut itu kalau sudah waktunya bulan-bulan Ramadan sepi job. Jadi aku tuh masih tetap nyanyi Mas Vicky. Tapi lagunya lebih religi. Lebih religi, aku nyanyi lagu religi musim Ramadan religi. Terus hari-hari biasa nih kalau biasa nih Suro Sapar Selo itu hari-hari yang memang nggak ada orang hajatan. Aku masih ada nyanyi. Aku nyanyi diundang acara golf, acara ramah tamah atau apa setiap hari karena aku Lagu apapun bisa. Lagu apapun tak sikat gitu. Di panggung off air aku nyanyinya harus ngadepin dengan masa yang seperti apa. Di ruangan kecil dengan pejabat-pejabat aku harus nyanyinya seperti apa, harus Interaksinya paham. treatmentnya seperti apa dengan hal-hal yang harus saya lakukan berhadapan dengan orang-orang tamu-tamu yang sangat berbeda setiap hari. Terus aku menyanyi dangdut di depan orang mabuk-mabuk apa segala macam. Aku juga harus seperti apa. Dan aku tuh benar-benar belajar dari situ. Dari awal sampai akhir aku sampai hari ini tuh nyanyi Belajar. dari kafe, dari tempat pelacuran, dari tempat Ya ampun. hajatan orang kaya banget sampai Taipan, sampai nyanyi di mana dan di mana saya pernah nyanyi di sekap sampai di mana-mana ya. Itu aku udah pernah kenyang ngalamin itu semua Pak Dokter. Jadi aku tunjukkan kepada Bapak sebelum Bapak meninggal, aku pernah ngalamin ini. Bapak saya menangis dan Bapak bangga sama saya. Iya. Nah ini dokter mungkin kalau orang suka yang penting bisa nyanyi seksi cukup. Dan Kalau ini full paket entertainer dia Iya, bisa dan aku mengemas jobnya acara. nggak pernah sepi Mas. Walaupun aku di kampung ya,
Terus aku punya pemikiran gini, aku tidak bisa menundukkan ibu kota Jakarta, tetapi aku akan menundukkan ibu kotaku sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Kalau aku bisa menaklukkan di sini, berarti aku sudah bisa istilahnya berkiprah lagi dan aku istilahnya punya uang saku lah, punya ilmu yang banyak gitu. Kalau misalkan aku ke Jakarta. Tapi apapun itu ketika peristiwa dengan Pak Haji Rhoma Irama dulu, fenomena memang benar-benar itu sangat di luar ekspektasi aku gitu. Kalau ngomongin masalah aku dihajar suruh nyanyi lagu apa aja di mana tempatnya, hayo gitu, sikat gitu. Makanya aku tuh di kampung tuh nggak pernah sepi mas. Satu hari tuh nyanyi bisa 7 satu hari bisa nyanyi 7 lagu. 7 tempat juga. 7 tempat dari sini gitu. Kalau lagi sepi hajatan kamu bilang hajatan dong biar gitu enggak nanya. Ya kalau lagi enggak hajatan ya enggak. Tapi tetap ada kan bisa diundang di golep, di pejabat tadi bahkan menyanyi di tempat-tempat yang maaf asusila lah kayak prostitusi. Iya, profesional dia menyanyi gitu ya. Karena pengalamannya dia itu yang lebih penting gitu. Itu obatnya mahal loh Pak. Iya, talenta gitu loh. Ini yang nggak ada gitu dari semua penyanyi dangdut yang adik saya mungkin udah pernah ya. Ini pas di kaca-kaca nggak ada gitu loh. Perlu belajar ya adanya juga ya Pak Dokter. Adik saya itu cuma punya 2 favorit penyanyi dangdut yang ingin dia bener-bener tuh kagumi banget. Satu udah pasti Inul Daratista. Yang kedua Zaskia Gotik. Zaskia Gotik tuh nggak masuk hitungan. Jujur saya harus ngomong. Maaf, saya harus ngomong tentang adik saya. Zaskia Gotik itu tidak menjadi masuk hitungan adalah penyanyi idola. Selain Inul Daratista, ada satu nama lagi. Siapa Pak Dokter? Elia Kadam. Memang saya nggak tahu kenapa ya. Dia mengagumi juga gitu. Ya kan saya iniin juga ya gitu loh. Apresiasiin karena penyanyi itu harusnya menjual talenta. Ini buat contoh semua pasien-pasien dan penonton-penonton klinik cinta. Sekali lagi yang terpenting adalah talenta. Karir udah. Berumah tangga 25 tahun udah. Pencapaian apa yang belum kira-kira dari sosok seorang Inul Daratista? Aku tuh punya cita-cita. Sebenarnya cita-cita ini udah sangat lama banget aku harapin. Nah, dulu saya kan bukan orang kaya ya. Saya orang nggak punya, pernah ngalamin susah juga, jualan di pinggir jalan juga gitu. Aku melihat banyak orang-orang miskin, anak-anak miskin gitu. Pengen bangun punya yayasan. Kalau keluarga kan ada yang punya pondok pesantren. Kalau aku tuh punya yayasan anak-anak yatim piatu yang akhirnya saya punya banyak anak gitu. Jadi keinginannya seperti itu sih, nggak muluk-muluk memang. Tapi bagus banget itu. Karena menurut aku Mbak Inul ini bisa jadi inspirasi yang luar biasa buat istilahnya dari seseorang yang istilahnya bukan dari keluarga mampu, nggak sekolah tinggi-tinggi banget juga, itu bisa membuktikan dan berkarir. Dan yang paling penting aku lihat tadi profesionalismenya ya. Artinya dia mau belajar lagi, bukan cuma sensasi semalam aja gitu. Bener, belajar lagi menggali. Tapi ini banget ya kayak memiliki pesantren gitu-gitu. Saya jadi ingat, adik saya juga cita-citanya yang seperti saya gali, dia tuh ingin memiliki pesantren. Cuma dia sekarang, saya sedih, dia menjadi bukan diri dia di industri, dia menjadi seperti itu. Nggak apa-apa, itu itu jiwanya, tetapi yang penting tetap di jalur yang bagus, yang lurus. Pak Dokter nggak usah khawatir kalau kita melihat bahwa sosok dia itu image-nya di luar itu memang agak melenceng, tapi pribadinya aku rasa baik kok. Penyayang sama keluarga Mbak Inul. Dan kalau dia tahu nih, setiap kali saya ini seorang akademis, saya sekolah, bahkan dia bilang nanti kalau udah besar, maupun udah cukup lah materinya apa semuanya, saya akan bukain kakak karena kakak udah jadi dokter. Nanti saya akan bukain, puskesmas deh, bukan klinik deh untuk kakak, bukan apaan material. Dia memang aneh kadang-kadang, cuma ya mungkin material di dalamnya ada klinik gitu. Tapi kalau adik saya kan berbisnis bareng sama adiknya dokter juga. Kalau sampai suatu saat nanti dia memutuskan untuk pensiun dan untuk mengabdi, buka pesantren segala macam, saya orang pertama yang akan mendukung dokter. Masya Allah. Meskipun maaf, setiap kali dari keyakinan yang berbeda ya. Tapi secara kerukunan kita harus saling mensupport. Iya dong. Saya juga ikut mensupport nanti Pak Dokter. Aduh, Masya Allah. Menjadi adik ipar atau? Kali bisa ditukar ya, soalnya adik saya lagi puyeng aja itu. Setiap hari ada bengkel tukar tambah kayak gitu, saya juga mau dokter. Mau take over, dia mau take over. Soalnya tiap hari adik saya sumeng. Udah di rumah. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan yang luar biasa ya, Mbak Inul Daratista. Ada obat khusus nggak Pak Dokter kalau nanti saya pulang biar tambah fresh gitu, lihat suami saya? Iya, paling nanti ada obat semprot sih. Iya, semprot. Yang ada obat semprot ya nggak ada? Iya, ada obat semprot ya. Cuma semprotnya itu ya bukan dengan semprotan air atau apapun.
tapi disemprot dengan didoakan agar menjadi lebih baik. Tapi aku ada Mbak Inul sama Mas Adam podcast, aku sampai kirimin ke istri. Iya. Ya ini inspirasi rumah tangga yang menurut aku kita mesti bisa belajar gitu. Iya, aku kasih tahu bahwa di dunia entertain itu memang sangat ganas dan jahat. Apapun itu bentuknya harus saling percaya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa menguatkan iman dan imbron kita supaya tetap kekeh lurus walaupun setiap hari itu cobaan dan godaan itu ada gitu. Yang penting kita punya hati yang kekeh gitu, yang kuat gitu. Itu akan bisa membuat semua jadi tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Dan mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Betul. Ini saya ngasih ada resep terakhir. Resep saya ngasih resep ini ya, udah saya tulis semua, saya catat resepnya 3 kali 4, 4 kali 12 ya, bagus 16 kali 1, resepnya udah ada. Nanti semua resep ini bisa diambil di mana Pak Dokter? Rumah makan sederhana. Jadi bukan resep obat ya. Jadi bungkusan nasi ya buat suami, karena suami kan senang. Begitu pulang bawa makan berdua. Mah, ayamnya 1, mah. Hemat, Pak. Iya. Ini kan suami bisa kan nanya, ini paha kanan apa kiri? Emang kalau udah dimasak bisa dibedain, Pak. Kanan apa kiri gitu lah. Tapi yang penting saling bahagia aja. Bahagia selalu buat Mbak Inul Daresista. Terima kasih, seneng, mudah-mudahan gak kapok ya. Kapan-kapan kita berkunjung ke rumahnya Mbak Inul ya, mudah-mudahan. Mau ketemu suami, aku pengen banget ketemu suaminya. Boleh. Mudah-mudahan. Ya, sekali lagi terima kasih. Konklusi yang terbaik adalah, silakan konklusinya apakah ada? Sebuah perjalanan cinta yang luar biasa dari pasien kita yang memang luar biasa, seorang wanita karir yang sukses, seorang pengusaha, seorang entertainer yang sangat luar biasa, tapi juga memiliki paket lengkap dengan sebuah rumah tangga yang walaupun dengan adanya tantangan-tantangan tapi tetap bisa menjalin dengan harmonis. Amin. Semoga bisa banyak kita belajarnya seperti kita belajar hari ini dari Inul, mungkin juga teman-teman juga bisa belajar. Oke, penonton Klinik Cinta, sekian. Jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment pastinya. Dan apabila ada tayangan suatu hal yang kurang berkenan, itu hanya candaan semata dan hanya menghibur. Tidak ada intimidasi ataupun kepentingan apa-apa ataupun maksud apa-apa. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Inul Daresista. Terima kasih Mbak Inul. Sekali buat semuanya. Pemirsa, jangan lupa minum air putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.